DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya, begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Persis, Perindo ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Sumber kekayaan. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu. Namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang
hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi, ya, lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan untuk kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau BPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kepedulian tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu. Terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya.
Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul. Nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya, kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat yang kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah ya. Sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Oke.
perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Oke. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan. Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya. Ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu, yang berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke,
3 perampok bersenjata api gasak toko emas di Kabupaten Pali. Kadis Perkimuba dituntut 2,5 tahun penjara. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya. Dalam program Borgol. 2 sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Feni Alvinita, inilah Borgol selengkapnya. Toko perhiasan yang berada di Pasar Pendopo, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali disatroni 3 orang perampok menggunakan senjata api. Perhiasan yang berada di etalase pun raib dibawa kabur perampok. Aksi 3 orang perampok yang menggunakan senjata api dengan santainya menggasak perhiasan yang ada di dalam etalase. Terlihat dari rekaman CCTV, 1 orang mengancungkan senjata api di depan etalase, 1 orang di depan pintu masuk, dan 1 orang lagi mengambil perhiasan dalam etalase kaca. Kejadian ini membuat heboh Pasar Pendopo, namun warga tidak mampu menghentikan para pelaku karena takut pelaku menggunakan senjata api. Para perampok berhasil membawa sejumlah perhiasan yang berada di dalam etalase. Sementara pemilik toko jatuh pingsan pasca kejadian. Menurut para saksi mata, pelaku berjumlah 3 orang dengan mengendarai 2 unit sepeda motor. Sebelum para pelaku melarikan diri, pelaku sempat menembakkan senjata api ke arah atas untuk membuat para warga takut dan menghentikan aksi para pelaku. Motor yang terjingkak motor apa? Motor tuh di kolek, siko motor tipuan hitam, siko lagi motor Pin. kamera kalau nggak salah. Terminal. Berapa bang lo? Ada terminal. Dua kan tidak bisa kan? Tidak bisa. Giring-giringan. Sama sekali kami terkejut oleh Suara tembakan. Nah. Ya, untuk kami warga sini takut untuk membantunya. Ah iya. Terkait kejadian ini, pihak Polres Pali belum memberikan keterangan kepada awak media. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Puluhan warga Oku menolak angkutan batubara melintas di wilayahnya. Aksi penolakan mereka dilakukan dengan cara penghadangan truk batubara yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Oku. Aksi penghadangan truk ini diakibatkan banyaknya kecelakaan dan kerusakan jalan. Kesal dengan aktivitas armada batubara yang seenaknya melintas di Jalan Umum Lintas Sumatera Oku, puluhan warga melakukan aksi penghadangan truk yang melintas di wilayah itu pada Selasa sore kemarin. Aksi mereka dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Penghadangan itu didasari oleh banyaknya efek negatif, seperti sering terjadinya kecelakaan, kemacetan, dan kerusakan jalan yang dilalui angkutan batubara. Angkutan batubara dinilai mereka dibekengi oleh oknum tertentu, sehingga bisa dengan leluasa melintas dan membahayakan pengendara lain. Warga juga meminta pihak kepolisian untuk menindak pungli terhadap angkutan batubara, sehingga berdampak menjamurnya angkutan batubara yang melintas. Kendaraan batubara boleh melintas di Kabupaten Oku mulai dari pukul 21 sampai dengan pukul 6 pagi. Namun ya sampai dengan saat ini ya makanya kami mengadakan aksi lanjutan. Dan di sini pun juga ya banyak dampak negatif dari ya mereka melintas di Kabupaten Oku ya dengan tidak memenuhi aturan. Warga mengaku akan terus melakukan aksi dan memantau aktivitas angkutan batubara selama beberapa hari ke depan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Palembang dikeroyok lantaran menegur terlapor sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat korban sedang mengambil ikan.
Sabirinsyah 20 tahun warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban pengeroyokan oleh terlapor RK dan kawan-kawan. Kejadian ini sendiri bermula korban yang saat itu sedang mencari ikan di selokan parit. Tiba-tiba melintas motor terlapor dengan kecepatan tinggi membuat korban menegurnya. Tak terima ditegur korban, terlapor pun pulang untuk memanggil terlapor lainnya, menemui korban sambil membawa kayu dan besi yang digunakan terlapor untuk menganiaya korban. Korban yang saat itu hendak melakukan perlawanan bersama adiknya harus terhenti setelah salah satu terlapor mengancam korban dengan senjata api. Dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di kepala akibat benda tumpul kayu dan besi. Biasa motor, jangan penian, datang dia tidak setuju, langsung cak nantang dia kan dikejap lari dia. Tiba-tiba tak lama itu ada kakaknya kan Pak, kami omongnya adik kau jangan penian. Datang kakak dia tu kan tiba-tiba mau kawan kak, langsung dikebuknya kami tu. Langsung dipukul? Iya. Umur berapa dia? 10 lebih lah. Itu? Iya. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kadis Perkimuba dituntut 2,5 tahun penjara. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai.
Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Terjerat kasus korupsi proyek pembangunan instalasi pengolahan air bersih, kegiatan APBD Dinas Perkim Musi Banyu Asin, tahun anggaran 2021 rugikan negara hingga 1,4 miliar rupiah. Kadis Perkim Mubah, pejabat pembuat komitmen dan pelaksana lapangan PT Kenzo Putra Linas dituntut jaksa 2,5 tahun penjara. Persidangan 3 terdakwa yang terjerat dalam perkara dugaan proyek pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Mubah yang rugikan negara hingga 1,4 miliar rupiah kembali digelar di Pengadilan Tipikor Palembang dengan agenda mendengarkan nota tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Mubah. Dalam persidangannya, ketiga terdakwa yakni Rismawati Gatmir yang merupakan pengguna anggaran sekaligus Kepala Dinas Perkim Mubah, Novi Astuti selaku pejabat pembuat komitmen dan Imam Mahfud Effendi selaku pelaksana lapangan PT Kenzo Putra Linas dihadapkan kepada majelis hakim. Sementara itu, jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Selain itu, untuk terdakwa Rismawati dikenakan hukuman tambahan untuk mengembalikan uang pengganti sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Imam Mahfud Effendi juga dikenakan uang pengganti sebesar 438 juta rupiah, yang mana bila tidak dibayarkan akan diganti hukuman 1 tahun 3 bulan kurungan. Sementara untuk terdakwa Novi Astuti dikenakan uang pengganti sebesar 50 juta rupiah. Bila tidak dibayarkan akan ditambah hukuman 1 bulan kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Persidangan Pengadilan Industrial perkara perusahaan gugat karyawan sendiri. Tergugat hadirkan 2 orang yang dipecat sepihak yang menang di persidangan PHI dan seorang saksi yang dipecat karena terbukti bersalah di persidangan oleh perusahaan PT HM Sampurna. Sidang lanjutan perkara gugatan PT HM Sampurna terhadap manajer area retail selaku karyawannya sendiri masih bergulir di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan 3 orang saksi dari tergugat, yakni 2 orang saksi Andra dan Dani, yang menang di persidangan saat gugat PT HM Sampurna yang memecatnya sepihak, dan seorang mantan karyawan dipecat karena terbukti bersalah diketahui tergugat. Menurut keterangan saksi, mengungkapkan di depan majelis hakim jika tergugat Caidir Binawan selaku manajer area retail tak melakukan kesalahan dan telah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Dan menurut para saksi, kinerja tergugat lebih baik dari karyawan sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang telah ia dapatkan. Sementara itu, kuasa hukum penggugat PT HM Sampurna diminta tanggapannya terkait keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tergugat masih enggan berkomentar. Tadi sudah disampaikan oleh bawahan-bawahan saya bahwasannya tidak benar, tidak ada kaitannya case itu terhadap saya. Bahkan mereka menyampaikan bahwasannya case yang mereka dituduhkan kepada mereka juga berdasarkan PHI nomor 18 tahun 2023 keputusan hakim mereka dinyatakan tidak bersalah. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pelaku pencurian kendaraan bermotor di Palembang nyaris tewas dihajar warga.
Pelaku melakukan perlawanan saat tertangkap tangan oleh korban saat mencuri karena kunci kontak masih tertinggal di motor. Inilah video amatir saat pelaku berusaha diamankan warga. Pelaku mengenakan kaos putih dan kemeja abu-abu terlihat melakukan perlawanan sambil berusaha kabur. Pelaku bahkan sempat duel dengan salah satu warga. Emosi warga semakin menjadi ketika pelaku tidak mengakui perbuatannya sambil terus meminta maaf kepada korbannya. Pelaku terus berontak membuat warga memberikan bogem mentah kepada pelaku. Beruntungnya pelaku terselamatkan saat petugas kepolisian dari Polsek Sako tiba di lokasi kejadian. Pelaku dievakuasi menggunakan mobil patroli untuk diberikan tindakan medis dan dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Sako, Palembang. Di hadapan petugas, Heriansyah alias Ayek mengaku mencuri sepeda motor Matic bersama seorang rekannya. Sepeda motor tersebut terparkir di parkiran sebuah salon kecantikan Jalan Musi Raya Timur, Sako, Palembang. Motor. Sama siapa maling motor? Dodi. Sama siapa? Dodi. Dodi. Peran kakak sebagai apa nih? Ambil motornya, Pak. Yang ambil motornya. Seperti apa motor yang diambil? Bit. Pakai kunci T atau apa? Pakai kuncinya digantung, Pak. Kunci motor korban tergantung. Terus kita udah nguasain, udah naik ke atasnya? Belum, Pak. Terus udah hidup motornya? Sementara Panit Reskrim Polsek Sako Palembang Ibda Gandhi menjelaskan dalam pemeriksaan pelaku mengaku awalnya kedua pelaku memang patroli mencari target sepeda motor dan melihat sepeda motor korban dengan kunci yang masih tergantung. Si pelaku ini patroli, Pak. Beneran melihat sepeda motor yang diparkir di Salon Lois, yaitu Jalan Lakitan. Ternyata sepeda motor ini kuncinya lupa, korban melepaskan, masih tergantung di sepeda motor, dan itu langsung dilihat oleh pelaku. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sako Palembang, sedangkan rekan pelaku yang berhasil kabur masih dalam pencarian petugas. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Akhir masa jabatan Kejati Sumsel rilis sejumlah kasus. Informasinya setelah pariwara berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PPS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Akhir masa jabatan Kepala Kejati Sumsel, Sarjono Turin rilis kinerja dengan berbagai perkara yang masuk Kejati Sumsel. Mulai dari perkara pidana umum, pidana khusus hingga datun. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di akhir masa jabatannya didampingi pejabat utama Kejaksaan Tinggi Sumsel menggelar rilis kinerja berbagai perkara yang masuk ke penanganan Kejati Sumsel. Dari perkara pidana umum, pidana khusus hingga datun, dalam keterangannya di hadapan para awak media, untuk perkara kebakaran hutan saat ini belum ditemukan adanya korporasi perusahaan. Sementara untuk perkara korupsi, saat ini tim penyidik Pitsus menetapkan 3 orang oknum pegawai pajak di kantor pajak Pratama Palembang. Dalam keterangannya di hadapan para awak media, untuk perkara kebakaran hutan saat ini belum ditemukan adanya koorporasi dengan perusahaan. Sementara untuk perkara korupsi, saat ini penyidik Pitsus menetapkan 3 orang oknum pegawai pajak di kantor pajak Pratama Palembang. Selain itu juga Kejati Sumsel tetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi penjualan asrama mahasiswa di Yogyakarta. Untuk perkara dugaan korupsi di KONI Sumsel yang rugikan negara hingga 5,2 miliar rupiah. 2 dari 3 tersangka berkasnya dinyatakan sudah P21. Sementara kasus dugaan korupsi Pasar Cinde Palembang, Sarjono Turin tegaskan kemungkinan melibatkan pihak pemerintah daerah dan swasta. 5,2 miliar yang 5,3 miliar hasil dari audit inspektorat. 2 sudah kita tahan dan 1 belum, karena memang posisi saat ini yang bersangkutan mendaftar diri sebagai caleg sesuai dengan surat edaran dari Kejaksaan Agung bahwa setiap seseorang yang sudah dinyatakan sebagai caleg bukan berarti dihentikan perkaranya. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Diterpa isu konflik antar warga dan perusahaan, ditepis oleh Kepala Desa Sungai Sedong, Kabupaten Ogan Ilir, yang menyebutkan kondisi di tempatnya aman dan kondusif. Sebelumnya, Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diterpa isu sedang terjadi konflik memanas antara masyarakat dan PT SWA persoalan plasma sawit. Namun faktanya hal itu sama sekali tidak benar. Hingga saat ini situasi dan kondisi Desa Sungai Sodong dinyatakan aman dan kondusif. Tidak ada konflik maupun sengketa plasma yang dimaksud, apalagi sampai saling tuding dan saling ancam antara masyarakat dan PT SWA. Semuanya itu diakui Kepala Desa Sungai Sodong Syamsul hanya kesalahpahaman saja. Aktivitas masyarakat masih berjalan normal seperti biasanya, tanpa hambatan ataupun tekanan dari pihak manapun.
Selama ini pemerintah desa selalu menghimbau untuk menjaga Kamtibmas yang ada. Jangan sampai ada keributan karena satu sama lain masih dalam ikatan keluarga. Hanya saja pihak perusahaan diminta untuk berkoordinasi kepada kepala desa jika ingin menggarap lahan, agar tidak terjadi perselisihan demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jadi kemarin kekisruhan ya mungkin kesalahan paham aja. Nggak ada artinya kerusuhan yang fatal lebih dalam. Jadi harapan kami dengan pihak perusahaan harusnya koordinasi dulu lah dengan aparatur pemerintahan desa dengan masyarakat apa yang ingin digarap lahan-lahan yang ada di desa Sungai Sodong. Karena saya selaku kepala desa punya wewenang karena itu punya wilayah desa Sungai Sodong. Masyarakat desa Sungai Sodong juga diminta apabila terjadi persoalan hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu duduk perkaranya. Dari akun Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikianlah sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Feni Alvenita, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kaum muslim dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk membahas ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan oleh ulama di dalam kitab tafsirnya. Kali ini kita insya Allah akan meneruskan pembahasan kita dalam surat An-Buruj dengan menggunakan kitab dari Imam Ibnu Katsir, kitab tafsir beliau, ringkasan kitab tafsir beliau. Kita lanjutkan mulai dari ayat 11 sampai seterusnya. Di ayat ke-11 dalam surat An-Buruj, Allah Ta'ala berfirman,
innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul karim. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itulah kemenangan yang agung. Di sini Allah Ta'ala mengatakan yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan, maka nantinya di surga akan mendapatkan surga yang di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Mungkin bagi kita biasa saja sungai, tapi sungainya beda di surga. Surga ini tidak seperti yang bisa kita bayangkan, karena kenikmatannya ini sangat luar biasa sekali. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan menjelaskan bagaimana kenikmatan surga, karena banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Kita baca singkat di sini sampai selesai dan kita fokuskan insya Allah di ayat yang ke-11 untuk dibahas. Dan di ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman, Inna batasya rabbika lasyadid. Setelah Allah menjelaskan tentang surga, Allah Ta'ala mengatakan, sungguh azab Tuhanmu itu sangat keras. Kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya azabnya dan balasannya kepada musuh-musuhnya yang mendustakan para rasul dan menyalahi perintahnya adalah sangat keras bagi Tuhan. Allah mempunyai kekuatan yang kokoh. Apa saja yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang tidak Dia kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Itu ancaman dari Allah Ta'ala bagi yang tidak beriman kepadanya dan beramal soleh. Di dalam surat Al-Buruj ini ayat itu berjumlah 22. Dan kita insya Allah akan bacakan sampai ke ayat yang ke-22 dan memfokuskan untuk membahas ayat yang ke-11. Ayat ke-13 Allah Ta'ala mengatakan, Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Ini salah satu bentuk keagungan yang Allah Ta'ala punya. Karena Allah lah yang memulai penciptaan dan kemudian Allah kembali menciptakan sebagaimana Dia memulainya, tanpa ada yang menghalangi atau menentang. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan hal tersebut untuk ayat ke-13. Dan uniknya di ayat yang ke-14 Allah Ta'ala mengatakan wa huwal ghafurur wadud. Dan Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Ta'ala kalau buat kalimat itu nggak sembarangan. Nyusun kata itu nggak sembarangan. Ada maknanya. Kenapa dua sifat ini digabungkan dalam satu ayat? Ghafur sama Wadud. Di sini dijelaskan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Pengasih itu maksud yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Al-Wadud maksudnya mencintai. Dijelaskan oleh ulama. Salah satunya di dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Kenapa kok dua sifat ini, sifat pengampun dan sifat pengasih, menyayangi, itu digabungkan dalam satu ayat? Apa tujuannya? Kata ulama, liyadulla dzalika ala anna ahlal dzunubi idza tabu ila Allahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Menyayangi. Kata ulama, ini menunjukkan untuk pelaku dosa. Kalau pelaku dosa itu bertobat kepada Allah dan kembali untuk beramal di jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bukan hanya itu, wa ahabbahu, dan Allah juga akan mencintainya. Memang kenapa dengan ini? Inilah beda sifat Allah dan sifat manusia, sifat makhluk. Beda. Allah mengampuni, tapi Allah masih menyayanginya.
Kalau makhluk, kalau kita mungkin ada yang buat salah sama kita dan dia minta maaf sama kita, mungkin kita udah nggak senang lagi sama dia, udah nggak sayang lagi sama dia. Beda sama Allah. Makanya dua sifat ini digabungkan dalam satu ayat. Allah Maha Pengampun sekaligus Allah Maha Penyayang, Maha Mencintai. Masih hambanya itu kalau mau bertobat sama Allah pengampun, dan Allah masih mencintainya. Allah nggak dendam sama hamba-hambanya. Beda sama manusia. Kadang secara lisan yang mengatakan dia sudah saya maafkan, tapi masalah hati saya sudah gak betah lagi misalnya sama kamu, misalnya sudah ngerespek lagi sama kamu. Ini sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Dan Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya di ayat ke-15. Dzul 'Arsyil Majid. Allah itu yang memiliki arsy lagi maha mulia. Insyaallah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan arsy. Ayat ke-16, fa'alun lima yurid. Bukan hanya Allah menguasai arsy dan Allah maha mulia, tapi juga Allah Ta'ala fa'alun lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Kata Al-Imam Mukatsir, Allah melakukan semua yang ingin dilakukannya. Tidak ada yang mampu memprotes hukumnya. Kenapa kok hukumnya kayak gini? Enggak. Allah Ta'ala membuat syariat itu berdasarkan kehendaknya dan tentunya ada hikmahnya. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Dan kita tidak boleh memprotes ketika Allah Ta'ala telah memutuskan syariat, walaupun kita ini tidak tahu hikmahnya itu apa. Karena memang syariat itu ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak kita ketahui hikmahnya. Syariat Islam. Contoh misalkan, kenapa sih khamr itu dilarang? Karena jelas dijelaskan, karena bisa merusak pikiran, gitu kan? Karena bisa merusak pikiran, mengganggu pikiran, sehingga orang itu tidak bisa memikirkan sesuatu itu dengan baik. Dulu zaman dulu kalau mau sholat dilarang dia minum khamr, karena bisa mengacaukan pikiran. Itu alasannya. Tapi ada syariat yang kita tidak ketahui kenapa seperti ini. Misalkan sholat subuh. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu? Sholat subuh 2 rakaat. Tapi giliran sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar kok 4 rakaat juga. Maghrib kok 3, isya kok 4. Kenapa? Allah alam sholat. Kenapa kita ini kalau sholat itu takbir ucapin Allahu Akbar? Kenapa nggak subhanallah? Kenapa la ilaha illallah? Kita nggak tahu hikmahnya itu. Allah alam sholat. Jadi ada syariat yang Allah kasih tahu hikmahnya, atau ulama berusaha untuk menggali apa hikmahnya. Ada syariat yang tidak kita ketahui apa hikmahnya, namun itu adalah kebaikan bagi kita. Ayat ke-17 dan ke-18 Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu kaum Fir'aun dan Thamud? Apakah telah sampai kepadamu tentang azab yang ditimpakan Allah kepada mereka dan tentang hukuman yang diturunkan kepada mereka, yang tidak ada seorang pun dapat menghindarkannya dari mereka? Kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba menceritakan tentang Fir'aun, kaum Fir'aun dan Thamud? Karena ini sebagai ancaman bagi orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah, seperti pasukan Fir'aun dan kaum Thamud
ternyata Allah timpakan azab kepada mereka. Kaum Fir'aun itu lebih kuat dibandingkan dengan orang Quraisy. Yang lebih kuat dari Quraisy pun Allah Ta'ala timpakan azab, apalagi hanya sekedar orang Quraisy. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang kafir itu selalu mendustakan. Kata Imam Al-Katsir, orang kafir itu dalam gangguan, kebimbangan, kekufuran, dan penentangan. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Katsir menjelaskan tafsir yang ke-19 dalam surah Al-Buruj. Kemudian selanjutnya ada 3 ayat lagi. Di ayat ke-20 Allah Ta'ala berfirman, Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Kata Imam Al-Katsir, Allah itu berkuasa terhadap mereka. Allah bisa memaksa, Allah bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak bisa lepas dari Allah Ta'ala dan tidak mampu untuk mengalahkan Allah Ta'ala. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Kata Imam Al-Katsir, itu adalah Al-Quran yang agung, lagi mahal, lagi mulia. Orang kafir tidak beriman dengan Al-Quran, dan orang Islam tentunya beriman dengan Al-Quran. Cuma masalahnya orang Islam ini terkadang tidak mau untuk membuka Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sebenarnya petunjuk hidup kita. Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Kita mau misalkan mau berhasil dalam apa, misalkan dagang, ada Al-Quran itu. Ada dalam Al-Quran. Mau berhasil dalam masalah rumah tangga, ada dalam Al-Quran. Ada semuanya dalam Al-Quran itu. Mau apa misalnya, mau berhasil misalkan dalam memimpin, ada dalam Al-Quran. Cuma kita yang tidak mau membuka Al-Quran. Pada kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan tentang kebenarannya, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Itu kata Allah Ta'ala. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah kita ini bapak sekalian, ibu sekalian, kalau kita ini tidak punya petunjuk hidup kita, gimana hidup kita itu mau benar? Gimana kita mau mengarahkan hidup kita ini supaya nyaman? Kita nggak tahu petunjuknya sendiri. Kita nggak bisa menikmati siaran TV kalau kita nggak tahu petunjuknya. Ngatur channelnya gimana nggak tahu kita. Ganti siaran misalnya nggak tahu, besarkan volume nggak tahu kita. Itu kita nggak bisa menikmati. Untuk menonton misalnya melihat siaran televisi misalnya, mungkin kita tidak bisa menikmati hidup ini karena kita ini jauh dari kita petunjuk. Padahal Allah Ta'ala telah menerangkan kunci kebahagiaan itu seperti apa, dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu fi lauhin mahfuz, di ayat yang terakhir, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Al-Quran, kata Imam Al-Katsir, ada di alam tertinggi, terjaga dari tambahan, kekurangan, penyimpangan, dan pengubahan. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran itu, kata Allah Ta'ala. Kita tahu 1400-an tahun yang lalu Al-Quran ini diturunkan, tapi luar biasanya sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada. Satu kata pun tidak ada, karena benar Allah yang jaga Al-Quran ini. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain, mohon maaf, banyak perubahan. Kenapa banyak penghafal Al-Quran dan tidak banyak penghafal kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan dari langit? Karena banyak perubahan. Gimana mau hafal? Misalkan dia hafal misalkan sebagian,
Tahu-tahu 2 tahun kemudian berubah. Tahu-tahu 3 tahun kemudian berubah. Tapi Al-Quran dari dulu sampai sekarang, dan ini salah satu bukti janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaganya sehingga tidak ada perubahan, kekurangan, penyimpangan, dan tambahan. Ikhwatul iman, inilah surat Al-Buruj yang kita bacakan dari ayat 11 sampai ayat 22. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membaca surat Al-Qari'ah. Dan ada satu ayat di sini dalam surat Al-Buruj yang ingin kita jelaskan lebih lagi, yaitu ayat yang ke-11. Ayat pertama yang kita baca tadi. Di ayat ke-11 itu Allah Ta'ala menjelaskan, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, dan itu adalah kemenangan yang agung. Itu kata Allah Ta'ala. Apa maksudnya ayat ini? Dijelaskan di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Awwal Atadabbarul Quran. Al-Fawzul Kabir sabiluhu al-iman wal amal shalih. Kemenangan yang agung itu jalannya itu dengan beriman dan beramal soleh. Kita ini kalau mau mendapatkan keberuntungan itu harus beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah kita sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Tinggal mungkin kita tingkatkan lagi iman kita sama Allah Ta'ala. Dan kita juga memperbanyak amal soleh. Kalau kita beriman dan beramal soleh, itu akan banyak keberkahan untuk hidup kita. Iman dan amal soleh itu bisa mendatangkan keberkahan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Contoh misalkan, contoh di dunia dijelaskan di dalam kitab yang lain atau dijelaskan di surat yang lain. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala mengatakan, yang beriman, entah itu laki-laki atau perempuan, kemudian mereka itu melakukan perbuatan kebaikan, melakukan amal soleh, maka akan kami berikan dia itu kehidupan yang baik. Iman dan amal soleh. Kita sudah beriman pada Allah Ta'ala, kita tingkatkan lagi iman sama Allah Ta'ala. Tinggal amal soleh, berbuat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan balas mereka itu dengan balasan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka amalkan. Kita mengamalkan mungkin cuma satu, tapi balasan Allah lebih dari satu. Apa yang dimaksud dengan diberikan kehidupan yang baik? Kalau kita berbuat kebaikan,
kita ini akan mendapatkan keberkahan. Salah satunya kita ini akan diberikan kehidupan yang baik. Dijelaskan di dalam kitab tafsir yang lainnya. Di dalam kitab tafsir Al-Muyassar dijelaskan tafsir dari surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila 'amalan shalihan dzakaran kana am unsa wa huwa mu'minun billahi wa rasulihi falanuhyiyannahu fid dunya hayatan sa'idatan mutmainnatan walau kana qalilan mal wa lanajziyannahum fil akhirati thawabahum bi ahsani ma 'amilu fid dunya. Siapapun itu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia ini, yaitu diberikan kebahagiaan dan ketenangan, walaupun hartanya sedikit, kata ulama, dan akan dibalas dengan balasan yang lebih besar dibandingkan dengan amal soleh, dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Artinya kata ulama, salah satu berkah kita ini berbuat baik sama orang lain, atau kita beramal soleh, sholat dan yang lainnya, atau sedekah dan yang lainnya, itu akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan. Ini yang diberitakan Allah sama kita. Kalau mau bahagia, mau tenang itu salah satunya lakukan kebaikan, beramal soleh. Bukan dengan banyak harta, bukan. Memang harta itu kadang-kadang sebagian orang mengatakan sumber kebahagiaan, tapi kita bisa lihat yang hartanya banyak, yang pangkatnya tinggi, yang terkenal, ternyata hidupnya nggak bahagia. Ada yang mati bunuh diri, ada yang mengkonsumsi narkoba dengan alasan pengen tenang, padahal hartanya sudah banyak. Dan Allah kasih tahu kalau pengen tenang, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak melakukan kebaikan. Itu yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, akan membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita ini, bapak sekalian, ibu sekalian, kalau kita melakukan kebaikan, yang merasa nikmat itu bukan cuma hati, bukan. Memang hati kita tenang, tapi dampaknya apa sih kalau kita melakukan kebaikan? Kalau kita melakukan amal soleh, apa dampaknya? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22. Ayat ini sudah kita bacakan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan nikmat. Sungguh akan mendapatkan nikmat, kata Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat kebaikan, itu akan mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Dijelaskan sama ulama dalam kitab tafsir As-Sa'di. Wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi wa ruh wal badan. Jadi nikmatnya itu mencakup kenikmatan di hati. Hatinya merasa tenang, nikmat. Bukan cuma hati. Kalau kita beramal soleh, kalau kita melakukan kebaikan, bukan cuma hati. Kita juga merasakan ketenangan. Damai. Wal badan, kata ulama, badan juga akan merasakan dampak positif dari amal soleh. Badan juga akan merasakan dampak positif, dampak kebaikan dari amal soleh, dari kebaikan yang kita lakukan. Misalkan apa? Misalkan badan kita sehat, misalkan badan kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari penyakit. Itu mungkin karena amal soleh yang kita lakukan. Rasul itu alaihissalatu wassalam memang mengajarkan umatnya itu kalau sakit itu untuk berobat. Salah satunya yang diajarkan Rasul alaihissalatu wassalam itu dengan meminum madu. Ini teknisnya seperti itu. Namun ada cara lain yang diajarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, dengan cara beramal. Kalau mau sakitnya itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan cara beramal. Mungkin kita ini selama ini fokusnya datang ke dokter, itu memang benar seperti itu, tapi kurang tepat.
Kalau mau sembuh, caranya itu bukan cuma berobat ke dokter, bukan, tapi beramal soleh. Makanya kata Rasulullah SAW, "Dawu mardhakum bisadaqah." Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ini. Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian itu dengan cara bersedekah. Itu kata Rasulullah SAW. Karena minum obat bukan, tapi kata pesan Rasul di hadis yang lain, obatilah penyakit kalian itu dengan cara bersedekah, melakukan kebaikan. Makanya kita coba, kalau seandainya kita ini ada sakit, kok nggak sembuh-sembuh? Padahal ada yang berobat itu sampai keluar negeri, nggak sembuh-sembuh. Coba pakai cara lain. Caranya itu dengan cara bersedekah, melakukan kebaikan. Saudaranya itu dibantu, maka itu akan berdampak untuk badannya juga. Ini sebenarnya yang diajarkan dalam Islam. Bukan cuma berobat ke dokter ataupun ke rumah sakit, tapi juga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh sehingga badan kita ini bisa sehat, seperti itu, bisa bugar dan sembuh.